Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para YouTuber dan para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, inspirasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Yang aku mau bagikan kali ini adalah pesan penting, info penting untuk kalian. Dari mana? Dari mantan seorang gelandangan yang sekarang menjadi orang sukses, yang sekarang sudah bebas secara finansial. Dia sudah bisa mengatur keadaan ekonominya, dia sudah bisa mengatur keadaan kehidupannya menjadi sangat lebih baik. Penghargaan sudah muncul dari sekeliling lingkungannya karena dia juga sudah mempunyai rumah dan dia juga bukan gelandangan lagi. Dan dia mendapatkan tempat terhormat. Sedekah juga menjadi kegiatan rutinnya sekarang. Dia juga ingat pada saat dulu dia masih menjadi gelandangan. Dan ilmu yang aku mau bagikan ini adalah bagaimana caranya sebelum dia itu menjadi seorang pengusaha yang sukses, menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan yang bagus. Apa yang dia jual dan apa yang dia ingin wujudkan itu setahap demi setahap itu terwujud. Ini ada satu pesan dari seseorang mantan gelandangan tersebut. Ya, kita bisa berguru dari mana saja ya. Pada saat dia masih belum mempunyai apa-apa, sedih, tidak beruntung, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi pada dirinya adalah dia mengata-ngatai dirinya, dia mengata-ngatai lingkungannya, ya. Dia menjelek-jelekan semuanya, semuanya bagi dia itu jelek, pandangan semuanya itu jelek. Pada saat dia merasa seperti itu dan pada saat dia mengaplikasikan pemikirannya seperti itu, menjelek-jelekan semuanya, mengata-ngatai semuanya, itu berbalik pada dirinya. Yang ada, yang terjadi adalah dia semakin terpuruk, dia semakin tidak ada daya untuk dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan. Sampai akhirnya dia pun tidak punya keinginan karena menurut dia apa yang dia inginkan itu tidak akan terwujud. Semua itu pokoknya tidak ada harapan lah. Harapan itu kosong. Mungkin itu ada yang terjadi sekarang pada diri kalian. Kalian merasakan mungkin tidak ada harapan. Semuanya seperti musuh. Ya, semuanya itu jelek. Gimana caranya? Dia berubah pikirannya dari yang suka menjelek-jelekan, mengata-ngatai, itu menjadi sebuah pemikiran pola yang positif. Itu adalah pada suatu saat dia terketuk hatinya melihat seseorang sama-sama gelandangan juga. Tetapi gelandangan itu bisa mempunyai pemikiran yang jauh lebih positif daripada dia. Dia gelandangan tua. Dia melihat seorang gelandangan tua lagi membersihkan sampah di suatu pasar. Dia bakarin satu-satu. Dan gelandangan tua ini berkata seperti ini. Ini kenapa orang berduit kok tidak bisa membersihkan sampah-sampah ini? Ya sudah, saya saja yang membersihkan sampah-sampah ini. Dengan ikhlas, gelandangan tua itu membakar sedikit demi sedikit sampah, mengambil sedikit demi sedikit sampah. Dan dia berkata, kasihan orang-orang sekitar sini, bau sampah. Ya sudah, saya yang membersihkan. Seperti itu.
Dari situ terketuk hati si gelandangan muda ini, ya. Saya bedakan dua, ya, ada gelandangan tua, ada gelandangan muda. Terketuk hati si gelandangan muda ini. Akhirnya dari situ dia terketuk hatinya, dia tercerahkan pikirannya. Masih ada berkah yang masuk lewat gelandangan tua ini. Dan apa yang membuat seseorang gelandangan tua ini tidak diberi apa-apa? Dia mau membersihkan sampah untuk membantu sekeliling, membantu lingkungan sekitar untuk bebas dari bau sampah. Dari situ dia mulai tergerak. Dan pada saat itu dia ingin mencoba melakukan apa yang gelandangan tua itu lakukan. Dia bantu lingkungan sekitar. Dia mulai memberikan sapa, santun kepada orang-orang yang lewat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari berlalu, dan perubahan terjadi. Orang-orang sekitar dia itu malah merasa iba dengan dia, karena dia selalu berpindah-pindah tempat. Gelandangan muda ini selalu berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah pekerjaan. Bertemulah dia dengan seseorang yang menawarkan dia pekerjaan. Pekerjaan pertama dia adalah sebagai seorang penjaga, security. Dia lakonilah itu. Dia lakoni karena dia merasa bersyukur. Kok setelah dia bertemu dan melihat gelandangan tua itu, dan dia membantu sekelilingnya sebisa dia bisa mendapatkan manfaat yang besar, yaitu apa? Keajaiban dia ditawari pekerjaan yang mudah buat dia, yaitu hanya sebagai penjaga, ya, hanya sebagai penjaga. Dia sangat senang sekali karena dia mendapatkan pendapatan tetap pada waktu itu. Dari situlah dia memulai. Dia harus merubah dirinya dari menjelek-jelekan lingkungan dan mengata-ngatai lingkungan menjadi bersyukur, berterima kasih. Dan dia memulai untuk rajin ibadah. Dia mencoba rajin ibadah. Dia berusaha untuk berbuat baik. Apalagi dia membantu orang sekitar dia, ya, dengan menjadi security itu, mengamankan barang milik orang lain. Dia coba jalani. Keberuntungan sedikit demi sedikit itu hadir. Ada saja orang yang memberikan bantuan kepada dia, memberikan tips. Karena kerja baiknya, karena dia itu setia dan dia selalu senyum, selalu sapa, banyak sekali orang yang iba kepada dia dan memberikan uang, kadang juga bantuan berupa makanan atau apa saja. Setiap hari dia mendapatkan rezeki yang tanpa dia duga-duga, ya. Hanya dia dengan membantu lingkungannya, hanya dengan dia merubah pola pikirnya yang tadinya menjelek-jelekan, mengata-ngatai, dengan keadaan yang positif, dengan pemikiran yang positif. Hal itu merubah kehidupannya sangat drastis. Dari situlah dia mulai untuk merancang kehidupannya. Dia memulai lagi kehidupannya. Dia mulai mendekati seseorang untuk menjadi kekasih hatinya. Ya, sudah pede, sudah ada materi walaupun sedikit-sedikit, ya. Dia juga sudah tidak menjadi gelandangan lagi pada waktu itu karena dia sudah mempunyai tempat tinggal. Dia menyewa kos-kosan. Dari situlah dia mendekati seseorang lawan jenis, ya, untuk dia kasihi, untuk dia memulai
hidup baru. Dari situlah kehidupannya makin meningkat. Karena seseorang itu yang dia dekati, walaupun perempuan itu orang yang sederhana, tetapi memberikan lebih banyak rezeki kepada dia. Setelah menikah dengan cara yang sederhana, mulailah dia diboyong. Malah dia bukan diboyong sama yang perempuan ya, gelandangan ini, mantan gelandangan ini yang dia sudah tinggal di kos-kosan, dia berpindah. Jadi perempuan ini mempunyai rumah di kampungnya, berpindahlah dia ke kampungnya, dan di situ dia sudah murni tidak menjadi gelandangan lagi, karena dia sudah punya rumah, dia sudah punya istri. Walaupun rumah itu ya punya istrinya ya, tetapi karena istrinya baik, dia di sana dirawat dengan baik dan dia berkelakuan baik, akhirnya harmonislah di situ. Pada saat dia bertempat tinggal di tempat istrinya, dia itu masih bekerja sebagai security di kota. Dia tetap menyewa kos-kosan untuk dia bertempat tinggal di kota ya. Tapi kebiasaannya sekarang suka mondar-mandir antara kota dan kampung, kota dan kampung. Sampai akhirnya suatu saat dia mengumpulkan uang dari hasil security-nya, karena juga istrinya di kampung itu dia bercocok tanam, dia mempunyai toko. Nah, dari situlah mantan gelandangan ini yang sudah menjadi security, dia memutuskan untuk pulang kampung dan membesarkan usaha yang ada di kampungnya, yaitu usaha dagang. Begitulah pemirsa YouTube semua, bagaimana awal dia itu tidak mempunyai apa-apa, mengata-ngatai, menjelek-jelekan lingkungan, sampai akhirnya dia bisa menjadi pengusaha. Seseorang gelandangan tualah yang memberikan pencerahan dan teguran kepada dia. Kalau dia harus berbuat baik, berkata-kata baik pada lingkungan, karena itu akan membawa efek kepada dirinya. Jadi kalau kalian berbuat baik dan berpikiran baik kepada lingkungan sekitar, itu akan kembali kepada kalian. Itulah dimana dia berhasil merubah hidupnya menjadi lebih baik, dan dia mendapatkan kehidupan yang bagus untuk dirinya dan bagus juga untuk lingkungannya. Yang tadinya dia tidak dihargai, sekarang dia mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitarnya. Terima kasih kalian sudah menyimak cerita ini, cerita dari seorang mantan gelandangan yang sekarang sudah menjadi pengusaha. Semoga keberkahan dan keberlimpahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.